Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan memulai program data sharing tentang pedoman penyusunan rencana strategis penelitian, rencana induk penelitian dan roadmap. Jadi kali ini kita akan sebagai narasumbernya data share Pak Soleh Afifi, dan juga anggotanya adalah Pak Victor, mungkin belum hadir, dan juga Pak Aziz tadi mungkin sinyal juga mulai naik turun, tapi kita akan lanjut saja. Monggo Pak Soleh dimulai saja. Saya kembalikan ke Pak Soleh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa belajar diskusi bersama tentang rencana strategis penelitian, rencana induk penelitian dan roadmap ya. Terima kasih atas kerawahan dan fasilitas yang diberikan untuk bisa presentasi ini pada teman-teman di Universitas Purbalingga, pada Pak Haji, Pak Abdul Aziz. Materi ini sekali lagi saya sampaikan sumbernya dari Pak Adi Pancoro, IPB, itu ada nomor HP-nya, nomor emailnya beliau. Lalu saya ambil beberapa dari Permendikbud yang baru nomor 3 tahun 2020. Berdasarkan pengalaman kemarin, saya yang sore itu putus nyambung jika saya yang buka, sehingga harus merubah host berkali-kali. Jadi ini saya minta Pak Haji untuk membantu menayangkan slide-nya. Oke, Pak. Monggo Pak Haji, Oke. berikutnya ke slide berikutnya. Nah, ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang ini kita harus miliki, minimal universitas itu harus memiliki 24 standar, 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian. Nah, ini beberapa pasal tentang penelitian saya coba ambil berkaitan dengan kewajiban perguruan tinggi kita untuk membuat rencana induk penelitian. Berikutnya, Pak Haji, Ya, monggo. Nah, di bab 3 tentang standar penelitian bagian ke-1, ruang lingkup standar penelitian itu, ini yang saya sebutkan tadi ada 8 standar penelitian. Jadi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti sendiri, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berikutnya, Bapak. Di pasal 53 dinyatakan bahwa kelembagaan itu wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi. Jadi harus kita juga dasarnya menyusun RIP itu juga harus renstra kita, rencana strategis perguruan tinggi kita sendiri. Kemudian yang B, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal, bagaimana penelitian itu lalu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Oke, kalau di kami RIP sudah tersusun, kemudian penjaminan mutu dilakukan dengan cara mengkompetisikan setiap judul riset, dosen masuk ke kelompok riset 3 sampai 10 orang di kelompok riset. Jadi prodi itu punya kelompok riset 3 sampai 10 orang anggotanya. Kelompok risetnya wajibnya 1, kita sebagai anggota, maksimal 3 anggota kelompok riset. Boleh kita menjadi anggota kelompok riset yang lain di fakultas, di prodi lain boleh. Nah, lalu kelompok riset kita itu didanai oleh universitas 30 juta per tahun, untuk yang kinerjanya bagus ditingkatkan 50 juta per tahun. Begitu. Lalu di monitoring evaluasi kami diminta untuk presentasi ketika proposal pelaksanaan.
ketika sudah dilaksanakan, dievaluasi kinerjanya, termasuk produk hasil penelitiannya dinilai, dan ditagih janji-janji, misalnya jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional Scopusnya, buku, bahan atau produk penelitiannya sendiri, itu ditagih lewat mekanisme monitoring evaluasi. Itu penjaminan mutu internalnya di situ. Termasuk kami harus juga menyampaikan laporan keuangannya. Berikutnya Bapak. Yang D, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. E, melakukan diseminasi hasil penelitian. F, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. Yang G, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Di antara bentuk penghargaannya itu untuk beberapa fakultas yang kelompok risetnya bagus, tadi ditingkatkan grade-nya. Lalu setiap jurnal terindeks Scopus bisa minta penggantian biaya 5-15 juta pembiayaannya di kami masih. Di tempat lain ada yang sampai 25 juta per jurnal yang terbit di jurnal terindeks Scopus. Kemudian perguruan tinggi juga wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. Jadi membuat RIP itu wajib Pak, menjadi kewajiban kita. Karena itu monggo kita sama-sama nanti membuat untuk rencana induk penelitian se-universitas buat teman-teman. Berikutnya. Yang B, perguruan tinggi menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian. Paling sedikit aspek yang dinilai menyangkut jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. Nah, untuk kami grant bahan ajar itu juga disiapkan, dicetakkan, terus diberi grant sekitar 15 jutaan setiap buku ajar. Dimana kalau 15 juta itu sudah masuk dengan cetaknya, kalau cetaknya ditanggung oleh universitas, kita dapat free lalu penggantian uang 5 juta tapi dicetakkan oleh universitas bukunya dan disebarkan oleh universitas. Terus ketika haki, pengurusan haki dilakukan oleh universitas, ada timnya sendiri. Kita kalau tidak salah untuk grant haki itu dapat Rp400.000, hanya Rp400.000, tapi terus hakinya sudah diuruskan dan kita posisi sudah menerima sertifikat haki itu. Kira-kira pengurusan haki itu butuh waktu 7-10 hari Bapak. Yang D, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. Yang E, memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Berikutnya Bapak. Yang F, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian. Jadi kita juga yang kerjasama penelitian itu biasanya merupakan peneliti-peneliti yang sudah senior kerjasama dengan universitas lain. Kalau yang muda-muda dimulai dari kerjasama dengan yang prodi, terus antar prodi, terus antar fakultas. Biasanya begitu mulai caranya kerjasamanya. Kemudian yang G, melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, termasuk menyediakan laboratorium uji, yang itu lalu diletakkan di program studi laboratorium ujinya itu. Bisa juga ada di pusat laboratorium. Kalau di kami ada UPT, unit pelaksana teknis, laboratorium terpadu. Alat-alatnya disiapkan di situ, dibelikan oleh universitas dengan beberapa proyek, lalu peneliti kumpul di situ se-universitas untuk memanfaatkan alat-alat yang canggih ya.
Yang H kemudian menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui PDPT. Berikutnya Pak Haji. Nah, itu tadi standarnya SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengarahkan kepada kita untuk bikin rencana induk penelitian dengan sarana prasarananya, memonitoring penelitian itu, memonitoring evaluasi penelitian itu, memantau jalanan penelitian dan melaporkan hasil-hasil produk penelitian, kinerja penelitian ke PDPT. Nah, kalau kita diminta untuk membuat rencana induk penelitian yang tadi dikatakan juga harus selaras dengan Renstra, rencana strategis universitas, maka juga yang harus difikirkan, dilihat adalah rencana strategis pemerintah. Sekian tahun ke depan risetnya itu mau diarahkan kemana? Master plan rencana pembangunan pemerintah itu mau diarahkan kemana? Itu harus kita lihat. Ini ada master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 yang perlu kita lihat. Agar penelitian kita itu sealur searah, jadi nasional ke universitas kita itu sealur searah penelitiannya. Bagaimana? Lanjut Pak Haji. Nah, strategi utama Master Plan 2025 itu ada rencana kerja tahunan, ada rencana pembangunan jangka menengah 2010 sampai 2014, dan ada rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang. Master plan-nya sampai 2025. Terus penguatan koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, mempercepat kemampuan Ipteknas, SDM dan inovasi itu merupakan program-program yang ke situ. Kemudian menjadi program dan lalu project. KIN itu Komite Inovasi Nasional. Jadi timnya yang membuat ini visi. Jadi nanti di universitas mungkin Pak Haji dan kawan-kawan juga perlu membentuk tim untuk membuat roadmap. Salah satu yang dilihat ini hasilnya Komite Inovasi Nasional ini. Berikutnya Pak Haji. Ya. Nah, apa saja yang dilihat oleh Komite Inovasi Nasional itu? Mereka sebelum mengembangkan beberapa program, mereka melihat kondisi saat ini. GDP-nya, TFP-nya, HDI-nya, KBI, indikator Research and Development, lalu bikin roadmap di setiap 5 tahun, sehingga di kondisi 2025 teknologi innovation-nya itu semakin meningkat, mulai dari faktor driven, efficiency driven, innovative driven, dan sustainable driven. Jadi mereka secara bertahap melihat itu, potensinya dulu dilihat. Karena itu nanti di dalam membuat RIP, saya mengarahkan masing-masing dosen 5 tahunnya, 5 tahunannya bagaimana. Kalau tidak masing-masing dosen, masing-masing prodi. Jadi prodi itu supaya berkumpul sama. Nah, dari prodi-prodi ini nanti Pak Haji lalu mensyarikan, menformulasikan menjadi rencana induk penelitian dari roadmap prodi tadi, rencana induk penelitian universitas. Di samping itu Pak Haji, rencana induk penelitian atau roadmap yang miliknya prodi, roadmap penelitian yang miliknya prodi itu pasti dibutuhkan untuk akreditasi mereka.
prodi itu harus punya rencana, mereka mau penelitiannya seperti apa sih, dosen-dosennya di situ itu harus punya. Nanti akan bermanfaat ketika menyusun dokumen akreditasi, rencana penelitiannya begini loh, pengabdiannya begini loh. Jadi ini sekalian saja kalau menurut saya prodi-prodi masing-masing diminta nanti mengumpulkan roadmap penelitiannya 5-10 tahun ke depan mau menghasilkan apa. Jadi sekali nanti di universitas tinggal mengumpulkan itu lalu memberi garis yang sejalan dengan rencana strategis universitas, segaris dengan rencana visi misi. Alhamdulillah Pak Kamson hadir ya. Silahkan diteruskan Pak Haji, slide berikutnya. Yeah. Nah, ini Pak Haji saya minta tolong dibacakan, dibantu dibacakan. 7 sasaran. Baik. Ini 7 sasaran visi Indonesia 2025 dari Presiden RI 14 Desember 2010. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah HKI dari penelitian dan industri yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur S&T berstandar internasional. Yang ketiga adalah mencapai swasembada pangan, obat-obatan, energi, dan air bersih berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan ekspor produk industri kreatif menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, meningkatkan jumlah produk-produk unggulan dan nilai tambah industri dari berbagai daerah. Yang keenam, mencapai swasembada produk dan sistem industri pertahanan, transportasi, dan ICT. Yang ketujuh, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kemakmuran yang merata, dan memperkokoh NKRI dengan GDP lebih besar dari 16.000 USD. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Kalau melihat 7 sasaran visi Indonesia 2025 ini, maka jumlah HKI, hak kekayaan intelektual itu ingin ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti di tim universitas itu juga perlu dibentuk tim yang khusus memfasilitasi hak kekayaan intelektual ini. Ada tim yang paling cepat untuk hak kekayaan intelektual ini adalah buku ajar. Itu hak ciptanya cepat ngurusinya. Kalau yang berupa HKI paten sederhana itu lama ngurusnya, bisa 1-2 tahun. Tapi kalau hak cipta buku itu 7-10 hari cuman ngurusnya. Tapi membuat bukunya yang lama. Nah, saran saya dibentuk roadmap penelitian untuk prodi. Sejak itu bentuklah kelompok riset untuk prodi itu. Nah, dosen-dosen lalu menggarap riset dengan topik yang sudah diarahkan oleh roadmap prodi, termasuk pengabdiannya. Nah, bukunya juga diarahkan di situ. Bukunya diarahkan biasanya buku dari mata kuliah yang diambil. Itu akan cepat karena masing-masing mengajar, tentu bahan-bahannya akan banyak. Apalagi lalu minta bantuan mahasiswa melalui tugas-tugas. Mereka diminta untuk bikin mengumpulkan tugas materi ini, materi itu. Lalu dari situ kita adopsi, kita perbaiki, kita rekonstruksi. Nah, itu akan lebih cepat menjadi buku. Kemudian dituliskan di pengantarnya karena tugasnya banyak ya, mahasiswa misalnya ada 20 mahasiswa semuanya bikin tugas. Di pengantarnya dituliskan bahwa buku ini juga
dari tugas-tugas mereka. Itu akan lebih cepat di sebuah buku. Lalu kalau itu tim, mengajarnya tim, maka buku itu juga menjadi karya tim. Katakan tahun ini kita mengajar tim bertiga, tahun ini buku 1 atas nama Bapak A, kemudian tahun depannya bikin buku lagi atas nama Bapak B, tahun depannya bikin buku lagi ketuanya atas nama Bapak C, sehingga masing-masing dalam 3 tahun katakanlah ada 3 buku dan sudah punya produk buku dengan penulis pertama 1, dengan penulis kedua 2. Lalu diuruskan hak ciptanya. Setidaknya 3 tahun sudah punya 3 hak cipta. Ini yang cepat. Tentu nanti ketika menulis buku harus dicek plagiarism checker ya, Turnitinnya harus dicek maksimal 20% kalau tidak salah kesamaannya dengan yang lain. Oke. Ini memang Pak Kamson dan pimpinan-pimpinan Pak Aji di sini perlu mendrive ya, membuat tim-tim untuk mengarah ke sana. Termasuk nanti dirundingkan kalau sudah jadi karya itu berapa mereka dapat semacam uang lah pengganti lah untuk penghargaan. Itu di ini kan dengan perundingan juga pimpinan juga dengan pihak ya, kemampuan daya dukungnya dana itu seberapa banyak, termasuk untuk penelitiannya, untuk pengabdiannya. Kalau kami pengabdian itu per pengabdian per tahun kompetisi antar kelompok riset itu dapat sekitar 25 sampai 30 jutaan juga pengabdiannya, 1 kali pengabdian. Berikutnya silakan, slide berikutnya. Ini kepotong. Ininya kepotong, nggak tahu. Tidak apa-apa Pak. Ya memang terlalu besar saya membesarkannya. Silakan dibaca Pak, 6 koridor ekonomi. 6 koridor ekonomi 2011-2025. Yang pertama yaitu adalah Pulau Sumatera sebagai pusat sentral produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Yang kedua, Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Ketiga, Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Yang keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Yang kelima, Bali, Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Berikutnya tidak terbaca, Pak. Ini nggak kelihatan. Ini lalu memang itu kayaknya punyanya Bali. Jadi pemerintah koridor ekonominya itu sudah menetapkan apa-apa sih yang mesti dikembangkan oleh masing-masing pulau itu. Berikutnya, slide berikutnya. Tujuan desentralisasi penelitian. Yang pertama, mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi. Misalnya riset keunggulan perguruan tinggi yang berbasis renstra penelitian. Yang kedua, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian. Yang ketiga, meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian. Yang keempat, meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi. Nah, Pak Aji dan kawan-kawan, ini kesempatan emas sebenarnya. Jenengan sekarang sedang sama-sama menyusun rencana induk penelitian. Nah, sekaligus memperbaiki struktur dari bagaimana supaya semua dosen terlibat di dalam penelitian itu. Makanya saya sarankan, bentuklah di prodi itu kelompok riset sekaligus pengabdian. Dan anggotanya bisa semua anggota prodi. Satu prodi berapa orang, Pak Aji, jumlahnya? Biasanya sekitar 5, Pak. 5 dosen maksudnya. Kalau ya. 5 cukup 1 kelompok riset. Nah, hanya 5 orang ini perlu duduk bareng.
lalu merencanakan penelitian yang penelitiannya ini penelitian grup, penelitian prodi, miliknya prodi. Lalu rencanakanlah untuk menghasilkan apa selama 5-10 tahun ke depan dari produk penelitian ini. Yang itu didiskusikan bersama, menjadi keahlian bersama, sumbangsih masing-masing dari teman yang 5 ini. Nanti saya kalau topiknya ini apa, unggulannya ini apa, saya nyumbang riset yang mana. Pak, boleh sekalian nanya Pak, mungkin Monggo. apakah itu sesuai dengan visi misi atau tidak Pak untuk kelompok riset itu Pak? Iya Pak, harus sesuai dengan visi misi, sesuai dengan Renstra Universitas, juga nanti memperhatikan ini rencana bangun jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah negara Pak, juga diperhatikan secara nasional. Ini kan sekarang posisinya saya sedang membahas kalau aturannya bagaimana menurut Permendikbud, nggak harus bagaimana, harus bikin Renstra dan seterusnya. Terus secara nasional arah pengembangan pembangunan seperti apa, target apa yang diinginkan pemerintah. Nah, secara universitas, di universitas harus perhatikan Renstra Universitas ketika bikin roadmap penelitian itu. Harus inline, apalagi kalau universitas selalu punya kekhasan tertentu. Kalau di kami kekhasan universitas yang ada di divisi universitas itu adalah memajukan menjadi universitas yang unggul dari sisi iptek dan seni, terus ada berwirausaha dan bisnis, terus ada agroindustri kekhasan kami, terus satu lagi green campus kalau tidak salah, lingkungan ya, tentang lingkungan. Nah, 3 kekhasan ini masuk di kami dalam segala macam bentuk roadmap itu ada kandungan-kandungan itu. Ya Pak. Visi misi ini. Nah, nanti visinya Universitas Perwira Purbalingga itu apa, masuk di dalam Entrepreneur dalam riset ya. Entrepreneur kami university yang berkearifan lokal dan berwawasan global Pak. Kami entrepreneur university. Mungkin arahnya ke situ nggih Pak ya. Entrepreneur. Terus kearifan lokal itu apa yang jadi unggulannya? Kearifan lokal itu. Ya Pak. Itu yang perlu dicari. Kearifan lokal apa yang menjadi unggulan? Yep. Yang tidak sama dengan tempat lain. Nah, ini Pak yang poin pertama. Mewujudkan keunggulan penelitian dan perguruan tinggi ini harus dicari. Nah, kalau menurut saya caranya itu tadi ada tim kelompok riset di prodi sekaligus pengabdian ini Pak. Ya. Dan minimal melakukan penelitian dan pengabdian 1 setiap tahun. Minimal menghasilkan jurnal ilmiah, karya pengabdian 1 setiap tahun. Minimal menghasilkan buku 1 setiap tahun. Kalau Bapak ada berapa prodi Pak? Ada 5 Pak, 5 prodi. Nah, kalau ada 5 prodi, maka minimal ada 5 jurnal setiap tahun yang bisa masuk. Ada 5 buku setiap tahun yang bisa masuk. Ada 5 karya pengabdian yang bisa masuk. Dan jangan lupa melibatkan juga mahasiswa di dalam penelitian dan pengabdian. Jangan lupa itu, karena ditanya itu nanti di akreditasi. Melibatkan mahasiswa tidak ketika penelitian pengabdian. Itu minimal Pak. Kalau setiap dosen lalu berkarya 1, jadi oke lah saya mau nulis yang ini di samping nulis yang hasilnya kelompok itu. Kalau setiap dosen mau 1 lagi, itu sudah kalikan jumlah dosen saja. Iya Pak. Tinggal produknya. Nah, itu mungkin yang perlu kita bangun bersama. Ketika kita menyusun rencana induk penelitian. Alhamdulillah di sini diikuti oleh pimpinan-pimpinan sehingga akan lebih mudah secara cepat diadopsi bagaimana supaya berkembang lebih cepat lagi Universitas Perwira Purbalingga ini. Berikutnya Pak, slide berikutnya. Nah, rencana strategis penelitian itu biasanya dituangkan dalam rencana induk penelitian perguruan tinggi dan roadmap-nya
sekaligus. Jadi nanti ada roadmap prodi, ada fakultas juga boleh. Tapi yang untuk yang posisi Universitas Perwira ini saya kira dari roadmap prodi, 5 prodi itu lalu disatukan saja menjadi roadmap universitas atau rencana induk penelitian, nanti jadikan satu itu. Lanjut Bapak. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Pak Aji, apakah visi misi universitas termasuk yang dilihat? Iya, justru harus dilihat. Jadi visinya dilihat, rencana dan realisasinya bagaimana. Hambatannya apa sih ketika membuat itu? Evaluasi diri, strategisnya seperti apa, prioritas seperti apa, kebijakan seperti apa, permintaan stakeholder seperti apa. Nah, itu semua dijadikan pertimbangan Bapak ketika membuat rencana induk penelitian. Apa yang mungkin menghambat lagi? Waktu, dana, fasilitas, SDM, atmosfer, dan seterusnya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Slide berikutnya Bapak. Iya, monggo. Jadi sehubungan dengan rencana strategis penelitian. Kurang besar Bapak suaranya Pak Kamson. Lebih dekat Pak, itunya mikrofonnya. Lebih dekat. Sehubungan dengan rencana strategis penelitian, Pak. Oke. Itu kan dikoordinasikan oleh satu lembaga. Kemudian untuk di masing-masing fakultas itu bagaimana Pak? Kemudian satu pertanyaan yang mungkin sulit kami sampaikan tapi tetap saya sampaikan gitu, bagaimana cara mendorong dosen-dosen untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat, sementara daya dukung, mohon maaf dalam tanda petik, dana untuk mendukung dari universitas itu memang saat ini belum ada, tidak hanya minim, tapi belum ada. Sehingga kadang-kadang kami mau mendorong, tapi kadang-kadang mereka juga, kami butuh biaya sebenarnya Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi barangkali ada kiat bagaimana mendorong sang dosen untuk mengadakan penelitian, terutama adalah dosen-dosen muda, agar mereka dapat mengadakan penelitian. Walaupun tadi sudah sampaikan bahwa universitas melalui lembaga penelitian itu adalah harus menyusun rencana strategis penelitiannya dan mendorong untuk membuat tim penelitian di masing-masing prodi. Terima kasih Pak. Oke. Ini memang harus dikomunikasikan antara pimpinan dengan yayasan yang menyediakan dana, nggih. Katakan begini, misalnya ada 5 prodi. 5 prodi itu lalu dibuatlah tim. Kalau di kami namanya kelompok riset, di tempat Bapak apalah namanya. Di mana tim itu lalu tugasnya setiap tahun adalah melakukan satu penelitian dan satu pengabdian. Nah, kemudian dikomunikasikan kepada yayasan, tim ini wajib melakukan satu penelitian, satu pengabdian dengan dikerjakan oleh 5 orang dosen itu masing-masing. Nah, ini lalu diwajibkan sehingga menjadi kebijakan rektor, menjadi kebijakan yayasan juga. Nah, lalu kekuatannya setiap tahun memberi dana itu berapa? Misalnya setiap tahun universitas bisa memberikan dana penelitian dan pengabdian itu 5 jutaan masing-masing. Maka akan terhitung bukan per orang, per kelompok riset. Ya, per tim. Jadi kalau 5 jutaan per tim, saya lebih cenderung untuk tim yang dapat Pak. Ya. Tapi ini uang 5 juta itu bukan dibagi-bagi untuk tim. Jadi tim 5 juta itu komitmen betul, itu khusus untuk penelitian. Honor dipikirkan belakangan. Jadi 5 juta itu khusus untuk biaya penelitian. Biaya penelitian untuk satu tim, satu prodi ya Pak?
Ya betul. Ini misalnya bayangan saya, yayasan itu tidak akan keberatan kalau satu prodi dapat 5 juta, satu tim dapat 5 juta, jadi setahunnya mengeluarkan 25 juta. Iya, betul. Tapi rutin, Pak. Setiap tahun ada rutin, dan dosen sudah punya kemastian, saya punya ini riset yang miliknya prodi yang sudah dibiayai. Dengan kewajiban masing-masingnya lalu mengunggah di jurnal nasional pertama, tahun pertama, dan seterusnya lalu ke jurnal internasional yang terindeks Scopus. Itu wajib, keluarannya wajib. Jadi nutup biayanya dulu ya Pak ya Pak. Ini nutup biaya penelitian dulu, jangan mikir untuk saya sisanya nanti bagaimana, tidak usah mikir sisanya, itu tidak ada honornya, bilang tidak ada honornya, hanya untuk biaya kegiatan penelitian. Nah seperti itu Pak. Kalau nanti kekuatan universitas atau yayasan sudah bertambah, bisa ditingkatkan nilainya. Kalau di kami dari tempat Bapak mungkin yang layak saya perkirakan 5 juta per tim setahun. Kalau tempat Ya, kami sudah 30 G. Kalau di Universitas Perwira Purbalingga ini sementara baru akan dijanjikan ketika penelitiannya jadi hanya diberi 1.500.000. Nah, oleh karena itu yeah. barangkali masih ada keberatan untuk berangkat ketika dana penelitiannya itu ketika sudah jadi, sementara pendapatan sang dosen itu memang masih di bawah UMR gitu. Nah itu memang menjadi problem universitas swasta yang baru. Awalnya gaji dosen mungkin masih di bawah UMR beberapa, tapi memang harus berjuangnya di situ Pak. Betul. Berjuang awal di situ G. Nah kalau 5 juta per tim per prodi 25 juta insya Allah tidak berat untuk yayasan. Tapi itu kalau yayasan sudah komitmen memberikan untuk penelitian dan pengabdian, dan nanti dosen itu kan bisa Pak dari penelitian yang dibiayai oleh yayasan, lalu kalau sudah bagus masukkan ke grant-grant di P2M, di secara nasional, masukkan ke nasional untuk bersaing nasional. Nasional dananya sudah lebih besar, tapi tetap yang 5 tahun untuk pendanaan ini sebagai komitmen universitas agar maju bersama di riset dan pengabdian. Nanti tinggal membuat grant-grant misalnya yang seperti tadi saya katakan, untuk yang bisa nulis di jurnal internasional dinilai 5 sampai 15 juta tergantung dari skopusnya. Semakin tinggi Q1, Q2, Q3, impact faktornya semakin tinggi juga penghargaannya. Kalau di Jawa Bapak ada yang satu jurnal sampai 25 juta. Di universitas yang lain, kalau di tempat kami maksimal 15 juta. Nah yang seperti ini mesti dibangun lewat sistem. Dan tentu harus dibicarakan juga dengan WR2, dengan pihak yayasan. Kalau yang asalnya sedikit dan bisa ditanggung oleh yayasan, terus itu untuk kemajuan universitas itu lalu meningkatkan juga nanti akreditasi, saya kira yayasan dan pimpinan akan melakukan itu. Sebenarnya kan yayasan dan pimpinan itu pingin universitasnya ini maju kan begitu. Iya betul. Semua kita pingin universitas kita itu maju ya. Saya ingin, cuma kan lalu melihat dana tidak ingin diberikan sekarang semua lalu kolaps, kan tidak ingin seperti itu. Nah karena itu perlu didiskusikan berapa nih kekuatan universitas kalau memberikan tanya berapa nih setahun dari hasil yang diperoleh selama ini, pemasukan tahunannya berapa, pengeluaran berapa, termasuk untuk nanti diperhitungkan juga untuk gaji. Bisa saya usulkan. Jadi memang perlu bareng pimpinan itu untuk membuat kebijakan, memberikan dana riset, pengabdian, buku, dan juga untuk jurnal.
Kalau 1,5 per orang dikalikan jumlah semua dosen itu mungkin kalau 5 kan 7,5 G. Kalau itu masih keberatan diturunkan saja, tapi tidak per dosen jatuhnya G. Kelompok. Jatuhnya tidak per dosen, jatuhnya di kelompok. 5 juta itu di kelompok dan itu digunakan untuk mengerjakan risetnya selama 1 tahun sampai bisa nulis di jurnal dan ada produknya. Nah itu kalau untuk perguruan tinggi yang baru mudah-mudahan tidak terlalu berat. Nah, Pak Kamson bisa diterima nggih? Pak. Terima kasih. Monggo lalu di berikutnya rencana strategis penelitian Renstra. Ini saja Pak dibaca. Yang sebelumnya dibaca Renstranya. Ini Pak ya. Sebelumnya Bapak dibaca. Ini Pak. Renstra. Rencana Iya, Strategis Penelitian atau Renstra merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Penelitian institusi yang dimaksud adalah riset unggulan institusi dan turunannya. Turunan-turunan dari Renstra penelitian antara lain adalah topik penelitian. Topik penelitian diperjelas dengan roadmap penelitian. Nah ini yang tadi saya minta topik-topik penelitian, roadmap penelitian itu produknya prodi Pak. Dari produknya prodi itu harus ada. Nanti dari prodi-prodi itu lalu dimasukkan ke universitas. Kalau 5 prodi saya kira tidak terlalu kompleks ya, dibanding tempat kami 103 prodi digabungkan satu. Kalau tempat Bapak apalagi sudah ada entrepreneur, visi misinya ke arah sana itu apa dicari ditemukan di situ. Berikutnya Pak. Ini Pak Soleh. Ya. Jakan DP2F Halo Pak Soleh. Ya. Sinyalnya putus-putus Pak. Jadi sambil menunggu Pak Soleh, unmute dulu Pak Soleh, yang saya Bu. Pak Soleh di unmute dulu mikrofonnya. Ya. ini kalau ini yang hostnya saya harus seperti ini lalu muncul. Karena itu tadi saya minta Pak Haji yang menjadi hostnya untuk yang share screen sehingga begitu terputus saya begitu nyambung bisa muncul lagi. Nah sekarang kebijakan DP2M dan Renstra penelitian. Sasaran visi Indonesia Komite Inovasi Nasional 2025 ini Pak sebelah kiri. Tadi kan sudah di Komite Inovasi Nasional itu membuat rencana tahunan sampai jangka 2025. Nah, diantaranya meningkatkan jumlah haki dan seterusnya, mencapai swasembada produk dan seterusnya. Terus indikator kinerja utama penelitian, kalau DP2M itu publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajak dan lain-lain. Nah ini Pak yang sebelah kiri yang merupakan indikator kinerja utama penelitian. Ini yang harus kita kejar juga di perguruan tinggi kita oleh kelompok-kelompok. Pintunya tutup Mas. Jadi dikejar Pintunya ditutup. kekayaan intelektual patennya, publikasi Terus saja, ilmiahnya, ya. makalah yang diseminarkan, teknologi tepat gunanya, rekayasa sosial bagi. Bagaimana Pak Kamson? Gambarnya hilang. Halo bagaimana? Kalau di saya masih kelihatan Pak Kamson. Ya. Gimana Pak Kamson? Saya mungkin Pak
Saya juga kelihatan. Hilang apa? Nggih, mungkin Suaranya? sinyalnya Pak Kamson yang sedang turun. Nggih. Nggih. Saya di sini juga kelihatan. Ya. Nggih. Lalu yang sebelah kanan atas, desentralisasi penelitian perguruan tinggi, mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi. Jadi kita sendiri harus keunggulan penelitian universitas kita itu apa. Lalu meningkatkan daya saing, meningkatkan angka partisipasi dosen, semua harus meneliti, semua melakukan pengabdian, semua harus menghadirkan karya-karya yang sebelah kiri bawah ini. Rencana strategis perguruan tinggi, maka harus ada tujuan strategis penelitian, strategi perencanaan, strategi pelaksanaan, dan monitoring evaluasinya. Oke, berikutnya Bapak. Slide berikutnya, silakan. Tugas perguruan tinggi. Nah, ini tadi Pak Aji mohon dibantu lagi membaca tugas perguruan tinggi. Ya Pak, tugas perguruan tinggi. Yang pertama, menyusun rencana strategis penelitian atau renstra penelitian. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh Dinas Litbangkes. Tiga, menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu SPM PPT. 4. Mengembangkan secara bertahap skema penelitian sesuai renstra penelitian. 5. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti handal. 6. Memanfaatkan sistem database penelitian. 7. Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Litbangkes. Itu Pak. Berikutnya Pak Aji. Yang ini Pak. Slide berikutnya silakan. Ya. Nah, Enggak. RIP kita dan saya yang baca. Ya. Renstra penelitian PT harus dibuat. Maka kebijakan senat universitas juga diminta pertimbangannya. Kebijakan renstra institusi bagaimana dilihat. Kebijakan-kebijakan lain harus dievaluasi sampai muncul dokumen renstra penelitian. Di dokumen renstra penelitian ini lalu ada roadmap-nya di dalamnya. 2012 mau ngapain, sampai setelah 2025 mau ngapain. Kalau ini research and development, teknologi, produk, lalu ada produk yang pemasaran hasil penelitian. Ini arahnya seperti itu. Secara global bagaimana menyusun rencana induk penelitian. Berikutnya Bapak, slide berikutnya. Nah, lalu sistematikanya seperti apa? Ini sudah ditunjukkan di slide ini. Nanti Pak Haji kami tunjukkan contoh rencana. Saya akan berikan rencana induk penelitian UNED. Tolong nanti kalau belum saya sampaikan, kira-kira siang mungkin saya bisa Siapa? WA. Yeah. Saya sampaikan di grup untuk menjadi gambaran acuan bagaimana. Yeah. Nah, isinya 6 bab. Mulai terus bab 2 landasan pengembangan perguruan tinggi seperti apa. Terus bab 3 garis besar renstra penelitian perguruan tinggi. Kinerjanya seperti apa. Bab 5 pelaksanaan renstra penelitian perguruan tinggi dan penutup. Bikinnya nanti kerangkanya seperti ini Pak Haji. Yep. Berikutnya. Silakan dibaca Pak Haji, isinya pendahuluan itu apa sih? Baik Pak, untuk pendahuluan pertama adalah tuliskan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan rencana strategis penelitian institusi atau renstra penelitian. Berikutnya, renstra penelitian merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Jelaskan juga peta jalan riset yang akan dijalankan. Berikutnya, jelaskan juga dasar atau dokumen yang digunakan dalam penyusunan renstra penelitian. Berikutnya, dokumen yang dimaksud antara lain renstra institusi, RENIP atau rencana strategis pengembangan, academic plan, keputusan senat universitas terkait penelitian.
Sudah Pak. Berikutnya Pak Haji langsung. Untuk yang bab 2. Bab 2 landasan pengembangan Oke. PT. Misi unit kerja, tuliskan misi dan kebijakan umum PT. Visi unit kerja, tuliskan visi tanpa kerangka waktu dan visi pada periode tertentu. Analisis kondisi saat ini atau ringkasan evaluasi diri. Jelaskan kondisi yang dihadapi saat ini yang terdiri atas riwayat perkembangan, capaian rencana-rencana yang sudah ada, peran unit kerja, potensi yang dimiliki di bidang riset, bidang SDM, bidang sarana dan prasarana, serta organisasi manajemen. Dan juga ada analisis SWOT, yaitu kondisi internal yang mempengaruhi, meliputi kekuatan dan kelemahan, kondisi eksternal yang mempengaruhi, meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi unit kerja dalam merealisasikan visi dan objektif yang telah dirumuskan. Itu Pak. Itu isi bab 2. Lanjut ke isi bab 3. Untuk bab 3 langsung akses ini Pak ya. Apa ini dulu Pak? Ini kalau yang ini Bapak bisa cermati, jadi gambar itu mulai dari menetapkan identitas, mengembangkan renstranya, lalu yang ketiga mengimplementasikannya, bisa dicermati dan untuk lebih jenak ya. Kita langsung ke bab 3 saja Pak. Baik, bab 3 garis besar renstra penelitian unit kerja selama 5 tahun. Tujuan dan sasaran pelaksanaan. Sasaran merupakan hal-hal yang mencapai visi yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan evaluasi diri dengan SWOT. Strategi dan kebijakan unit kerja tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah peta strategi pengembangan unit kerja. Peta strategi digambarkan berdasarkan input, proses, dan output. Yang kedua, formulasi strategi pengembangan, yaitu didasarkan pada evaluasi diri SWOT. Oke, itu isinya bab 3. Lanjut bab 4 Bapak. Bab 4, sasaran program strategis dan indikator kinerja. Berdasarkan hasil bab 3, dirumuskan program-program di bidang penelitian, tercakup di dalamnya organisasi dan manajemen, dan indikator capaian. Topik riset dapat dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi kompetensi atau keahlian atau keilmuan, isu strategis di tingkat nasional dan internasional, konsep pemikiran, pemecahan masalah, dan topik penelitian yang diperlukan. Riset unggulan level institusi, riset penelitian level pusat-pusat penelitian atau fakultas yang merupakan jabaran dari renstra penelitian, serta pengukuran kinerja atau KPI, Key Performance Indicators. Oke, itu bab 4, isi bab 4. Lanjut ke isi bab 5 Bapak. Ini langsung aja Pak ya. Ini Oke, langsung bab 5. bab 5. Pelaksanaan renstra penelitian unit kerja. Pelaksanaan renstra penelitian pada dasarnya sangat bergantung pada sumber dana institusi yang dapat diperoleh antara lain dari hibah riset dari swasta, pemerintah, kerjasama luar negeri. Dalam dokumen renstra penelitian, diestimasikan beberapa dana penelitian yang dibutuhkan selama periode tertentu, misalnya pada 5 tahun, serta perolehan rencana pendanaan. Ini isinya bab 5, terus bab 6 penutup. Bab 6 penutup, keberlanjutan setelah periode renstra penelitian dilaksanakan, dan juga ucapan terima kasih diberikan kepada panitia penyusun renstra penelitian. Nah, di bab 6 penutup ini kalau bisa kemudian diarahkan 5 tahun ke depan, sebaiknya roadmap penelitian seperti apa itu masuk di bab penutup ini. Sehingga ketika teman-teman berikutnya membuat rencana induk penelitian untuk 5 tahun ke depannya, ada gambaran masukan di bab penutup ini. Nah, saya kira isi dari rencana induk penelitian.
mulai dari bab 1 sampai bab 6. Contohnya saya sharekan via WA yang miliknya UNED. Miliknya UNED mungkin tidak sama persis dengan arahan dari slide ini, tapi bisa menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian bagaimana membuat rencana induk penelitian. Ya, Pak. Slide-nya masih banyak. Ini kalau jumlahnya 52, tetapi ini berikutnya Pak, coba berikutnya, slide berikutnya sesudah penutup. Ini, Pak. Nah, ini ada kisi-kisi, monggo juga dibaca, bisa dibaca. Kisi-kisi pembuatan dokumen renstra penelitian. Tujuan renstra penelitian spesifik untuk setiap PT. Strategi perencanaan penelitian PT perguruan tinggi unggulan perguruan tinggi 5 atau 10 tahun ke depan. Strategi pelaksanaan perencanaan penelitian perguruan tinggi. Block grant kompetitif top down atau bottom up. Pelaku peneliti diarahkan pada pusat penelitian, individu peneliti, dan pembuatan buku panduan penelitian perguruan tinggi. Strategi pendanaan, dana mandiri perguruan tinggi, desentralisasi, ristek, Kemendik, swasta, kerjasama luar negeri, sumber dana lainnya. Strategi pencapaian KPI atau Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama penelitian. Ada baseline, ada peningkatan KPI setiap tahun. Berikutnya Bapak. Untuk platform rencana strategis penelitian, ini Pak, Center of Excellence. Itu ya, ada Center of Excellence and Laboratory. lengkap, kemudian Academic of Research Atmosphere Environment, ada Human Resources, ada Self Evaluation Management Policy and Resources. Ini saya kira bagaimana penerapannya sebaiknya langsung saja mengacu mulai dari bab 1 sampai bab 6 itu apa isinya. Kemudian kalau ditambah-tambahi ada platform yang ini akan lebih baik. Slide berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana proses penyusunan di IPB. Nanti ada contoh bagaimana di ITS. Terakhir ITB. Nah, itu bisa jadi contoh-contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktunya terbatas. Jam 9 persis saya sudah harus pindah ke tempat yang lain. Sampai di sini presentasi kami. Pada Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjut via WA. Insya Allah akan saya sempatkan untuk menanggapi. Sekian dari saya, waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Aji. Mudah-mudahan saya sangat berharap dari 3 kali tatap muka kita, itu setidaknya Bapak Ibu punya konsep rencana induk penelitian yang terarah dan punya unggulan risetnya nanti seperti apa. Contoh sudah saya share via WA untuk rencana induk penelitian UNED 2016-2020. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Soleh. Mungkin Pak Soleh ada pertemuan lainnya untuk acara kita tentang rencana induk penelitian dan roadmap. Contohnya sudah. Iya, sudah saya terima Pak. Saya udah. Untuk contoh RIP sudah dikirim ke WA saya saya. kirim di WA-nya jenengan. Iya Pak. Nanti minta Ini tolong dibagi di-share ke Pak. Iya. Di-share kepada kami gitu Pak. Ya, Buat pembelajaran. saya sudah dapat ini, nanti saya share. Ya, baik, terima Oke, kasih. Pak. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan Terima kedua. kasih. Oke. Ye. Sama-sama Pak Oke. Abi. Matur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.